Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zakat. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang zakat, yaitu terutama tentang amil. Di sebelah kita ini sudah ada Pak Sutri selaku dari pegawai Basnas Kota Palembang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita siang ini akan membahas tema tentang itu amil, ya amil. Sebenarnya apa sih itu amil itu Pak? Kalau boleh tahu Ya. Pak? Amil itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan, menerima, mengumpulkan, menyalurkan dan mendayakan. Oke. Dan tugas amil ini berat, apalagi memang mungkin satu-satunya tugas atau pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dikata Allah di dalam Al-Quran nama sedekah di orang wal masakin wal amil. Nah, dia termasuk jenis golongan ketiga dari orang yang menerima zakat. Amil ini disebutkan kalau di ayat-ayat lain kerjaan seperti dokter, wartawan, polisi, TNI tidak disebutkan secara spesifik ya. Tapi kalau amil ini amil ya. Dan istimewanya lagi amil mendapatkan hak dari pengumpulan zakat. Kalau yang lain kan tidak. Ya. Amil Kalau syarat jadi amil ada nggak Pak? Ya. Kayaknya teman-teman kita yang sedang menonton ini ada yang bergabung menjadi amil, bagian dari amil dari Basnas Kota Palembang. kalau secara syariah amil itu jelas orang yang harus paham minimal mengenai fikih zakat. Ya harus secara umum dia muslim ya, karena mau tidak mau tapi berhubungan dengan zakat. Dan amil tidak semua orang bisa itu. Dia harus ditunjuk oleh negara, oleh pemerintah. Kalau kita lihat sejarah tentang keberadaan amil, jauh sudah ada pada zaman Rasulullah. Waktu itu ketika zakat sudah diwajibkan di tahun kedua pasca hijrah Nabi, maka ada perintah zakat kepada umat Islam. Itu surat Taubah, "Khuzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Kata-kata khuz itu ambillah, itu berarti Rasulullah Allah memerintahkan ambil menunjuk seseorang, menunjuk orang yang dalam menunjuk orang itu. Nah, ketika seseorang itu mengumpulkan zakat, nanti orang ditunjuk oleh Nabi pada saat itu adalah pemerintah. Lalu kita sekarang presiden umat Islam. Nah, artinya seorang nabi itu harus ditunjuk oleh pemerintah. Nah, dalam kondisi sekarang pemerintah kita adalah presiden berdasarkan sejarah itulah, kemudian juga berdasarkan surah Taubah itu berdasarkan bersama majelis ulama pada masa itu membuat namanya Basnas, lembaga desa. Ya, kalau di pusat Basnas jadi provinsi Basnas provinsi, di kota kabupaten ada Basnas kota. Saat ini kita sedang Basnas kota dan saya semua
membantu mengurangi kemiskinan yang ada di kota Bandung. Nah, kalau mau ambil semua tentu tidak bisa maksimal karena selain kondisi finansial keuangannya yang tidak terlalu banyak juga untuk pemerintah dalam hal membantu pemerintah salah satunya misalnya kita punya program peduli ya Palembang. Program Palembang Peduli itu adalah membantu rumah-rumah rakyat, rumah-rumah masyarakat miskin yang ada di Kota Palembang di rehab, dibenahi, diperbaiki ya. Bahkan ada yang dibantu total, yang memang dia tidak punya rumah, kita bantu membuat rumahnya. Kalau dia bangunannya ada beberapa yang rusak, kita perbaiki ya. Istilah sekarang mereka namanya Aladin, itu perbaiki atap yang tinggi. Nah, itu Aladin kan. Ya guys ya. Atap. Kalau jadi selama Bapak turun di lapangan ini ada nggak hal yang berkesan gitu selama menjadi atlet? Ya, ada banyak ini pada saat kita bantuan ya banyak belum bantuan sedang seorang itu dapat betapa namanya parah dia susah sekali pada kita ya pada wasna supaya apa air mata dia sangat terbatas di rumah tahun-tahun maka buruk sudah melalui kita dibantu oleh pemerintah Kota Palembang dalam asaskan selama ini dia berharap dengan institusi lain membantu itu juga kan kerjasama dengan kalau misalnya ada warga di suatu kelurahan kecamatan agar segera warga itu memang layak untuk dibantu ya. Nah, jadi orang yang misalnya mengajukan bantuan itu kalau misalnya benda rumah itu harus tanahnya tanah sendiri. Kenapa harus tanah sendiri? Karena kami punya pengalaman. Pernah kita bantu rumah seseorang dan kita tidak tahu kalau tanah itu tanah numpang. Nah, ketika sudah dibangun yang punya tanah minta kan? Nah, itu yang jadi masalahnya. Kita selalu berupaya agar tanah itu milik sendiri atau minimal walaupun dia numpang atau sewa tanah, dia harus membuat suatu surat pernyataan dengan pemilik tanah. Oh, kalau rumah ini sudah dibantu oleh Basnas, direhab oleh Basnas, yang punya tanah tidak boleh ngambil kan, sampai rumah itu memang sudah tidak dibutuhkan lagi kan. Ya ada juga kan orang yang tinggal numpang tanah tinggal di tempat tanah numpang kan, rumahnya buruk mau hancur, dia nggak punya biaya kan. Kita bantu tapi harus ada pernyataan dari punya tanah bahwa kalau rumah ini sudah diperbaiki sudah bagus, tidak diambil oleh ya. Nah selain itu juga kita punya program dalam hal membantu pemerintah ini dan benda rumah yang terpenting adalah bantuan kesehatan. Dan banyak masyarakat kita ini yang tidak punya kadang-kadang tidak punya asuransi BPJS kan, atau dia punya tapi dalam kasus-kasus tertentu yang tidak di-cover oleh BPJS, misal orang yang dituja ya atau dilukai oleh orang lain, bukan berkelahi kan, misalnya kebetulan dia lewat di situ ada orang gila atau orang yang sedang berkelahi dan dia salah sasaran gitu. Nah kan itu tidak tercover BPJS, kita bantu karena kalau dituja itu kan butuh waktu cepat.
Dan alhamdulillah sudah kita tadi untuk hal seperti itu kita cepat respon, kita bantu, kita masukkan untuk di IPD dan itu biaya besar. Dan juga pendidikan dan kami alhamdulillah selesai sampai hari ini bahkan sudah membantu beberapa pelajar-pelajar kita yang butuh bantuan sekolah kan. Tapi mungkin tidak maksimal karena kadang yang mengajukan banyak sekali dari sekian puluh orang itu, dari sekian jumlah sekolah yang ada di Palembang ini ya, seperti SD, SMP negeri itu banyak yang mengajukan dan SD, SMP swasta juga. Otomatis kami terus berbagi rata ya, artinya tidak semua permohonan itu kami penuhi full ya, paling kami bantu 70% atau 50% berbagi dengan sekolah-sekolah. Jadi teman-teman nih, itu kan cerita sedikit ya tentang amil gitu. Nah, kalau untuk landasan hukum Bapak, landasan hukum seorang amil ini ada nggak? Ada. Jadi ini kalau menurut hukum negaranya itu sudah diatur di Undang-Undang 2012 salah satu pasalnya bahwa kita dilarang bukan menerima dan menyalurkan zakat kecuali mendapat izin dari pemerintah. Nah, kalau dia tidak dapat izin dari pemerintah, artinya dia bukan tidak berhak kan? Nah, kalau dia tetap melaksanakannya, kan dia tidak pidana. Itu dalam hal izin ya. Ada lagi dalam penyaluran, kalau penyalurannya salah atau melenceng dari syariat Islam, kan kalau zakat itu kan menyalurkan penyaluran hanya untuk 8 golongan. Itu fakir, mualaf, orang yang berhutang, budak, orang yang masuk Islam, musafir dan bisa dibilang. Nah, keluar dari golongan itu yang bisa saya bantu. Nah, kita misalnya untuk bantuan sekolah. Padahal kita orang yang termasuk miskin dan juga sekolah elit kita. Jadi tidak boleh itu menyalahkan kami sebagai amir termasuk paling yang orang-orang yang menganggap dirinya sebagai amir di masjid, di sekolah, misalnya di pesantren atau di institusi tertentu yang dia menganggap dirinya panitia zakat atau amil zakat, padahal dia tidak punya izin, kemudian dia salah penyaluran, itu dapat dipidana. Ya. Makanya buat masyarakat kalau sudah paham, nah ini kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya amil, kemudian berusaha untuk melakukan pengumpulan zakat, nanti kemudian penyalurannya juga salah, laporkan saja ke kejaksaan, ke kepolisian, ada undang-undangnya. Termasuk aparat penegak hukum juga harus tahu kan. Nah, undang-undang ini sudah lama, sudah sejak tahun 2011, ini sudah tahun 2020. Nah, sudah hampir 6 tahun ya, benar ya, 6 tahun ya. Nah, kemudian ambil itu selain dari sisi agama ya, sisi undang-undang ya, kalau sisi agamanya itu kan sudah dicontohkan Nabi begitu sudah diwajibkan untuk melaksanakan bulan zakat, diperintahkan oleh Allah, maka Nabi menunjuk Muaz bin Jabal, salah satunya Muaz bin Jabal bin Khattab pada masa itu zakat. Nah, perintah Nabi itu legal, kemudian adalah landas hukum, artinya tidak sembarang orang bisa jadi amil. Pernah nggak kita terbayang misalnya pada zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Nabi atau zaman tabi'in, setiap orang yang mengaku tokoh agama atau setiap tempat ibadah itu buka counter amil, kan? Seperti yang selama ini. Nah, sementara mereka tidak legal. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau setiap orang tempat itu? Pertama nanti itu menyalahi aturan agama dan yang menyalahi aturan. Yang kedua, tidak ada pemerataan dalam hal pelanggaran. Hukum dari orang. Nah, kalau misalnya Bapak nih ya, ada hukum ini yang lagi menonton nih Pak ya, mau adil, apa bisa itu Pak? Bisa, jadi gini, saya bilang bapak-bapak pengurus masjid, pesantren,
Ayo kita sama daftarkan masjidnya, musolanya, pesantrennya, sekolahnya, madrasahnya yang selama ini sering menggunakan zakat. Ayo kita legalkan, legal formal, daftarkan di Basnas, nanti dikasih kemudian lakukanlah tugas selayaknya sebagai amin dan bekerja selayaknya sebagai amin, bukan ambil-amilan. Amin benar, amin benar itu artinya bertugas sesuai apa yang dituntun oleh hukum negara dan syariat Islam, ya. Nah, bagaimana proses untuk mengajukan permohonan izin itu? Tidak buat surat, kalau tidak mau diketik tulis tangan boleh, tulis tangan buat surat, disertakan atau dilampirkan susunan urus ambilnya, siapa ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Pak boleh tidak misalnya kalau ketua unit pengumpul zakatnya itu ketua masjid, kalian ketua masjid merangkap ketua PZ-nya ya sebagai amil, boleh silakan ya. Tapi bagusnya bisa kalau memang tidak ada orang lain, boleh ketua masjid merangkap ketua unit pengumpul zakat sebagai amil, sekretarisnya sekretaris masjid, bendahara boleh silakan ya, silakan ajukan. Itu juga dengan sekolah ya, sekolah harus untuk PZ. Kenapa? Karena selama ini banyak sekolah-sekolah mau zakat dan infak atau sedekah setiap hari Jumat. Kalau itu tidak ada izinnya, maka dianggap kumpulin, ya bahaya itu nanti dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh penegak hukum atau dilaporkan oleh masyarakat ke penegak hukum, itu bahaya, bisa dipidana. Karena sudah sepatutnya mulai sekarang untuk membuat legal formal sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita, pesantren-pesantren kita, atau masjid-masjid dan musola kita untuk dijadikan unit pengumpul zakat dan orangnya disebut dengan amil. Ya itu ya. Ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali ya sahabat zakat ya. Semuanya di balik zakat yang kita tunaikan saat ini itu ada amil yang bekerja dengan penuh amanah. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang kali ini ya teman-teman ya. Untuk percayakan zakat infak sedekahnya sahabat kalian melalui Basnas Kota Palembang. Oke, Pak Supri, terima kasih ya Pak Supri untuk pembahasan kita hari ini tentang amil. Mungkin lain kali dan lain waktu kita bisa akan membahas tentang yang lain ya Bapak ya. Kita bertemu dengan sahabat-sahabat zakat yang sedang menonton dari rumah. Oke, terima kasih semuanya. Pak Supri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.